podcast di mana kali ini kita akan berbincang. Saya sudah hadirkan narasumber kita yaitu Saudari Rukmana. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini salah satu dari kita belum mengenal salah satu narasumber kita ini. Mungkin bisa diperkenalkan nama dan prodi dan kesibukannya apa? Perkenalkan, saya kembalinya dari prodi Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi Islam. Kesibukan saya sehari-hari yaitu seperti biasanya mengerjakan juga saya kembali bagaimana dengan baik. Ya, seperti nama pada umumnya ya. Oke, saya akan mengambil sebuah opini di mana bahasa Indonesia ini tidak dipergunakan sebagai istilah, di mana banyak yang menggunakan bahasa gaul yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan atau banyak yang tidak paham dari negara-negara lain atau dari daerah-daerah yang menggunakan bahasa gaul. Jadi kalau kita bertemu sama orang-orang, kita tidak mengerti apa yang kita katakan karena kita menggunakan bahasa gaul. Nah, saya bertanya kepada narasumber kita bagaimana sih bahasa Indonesia itu berperan dalam menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya di Indonesia. Dari yang saya ketahui, yaitu bahasa yang diperlukan penting dan kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai komunikasi utama, simbol persatuan dan identitas nasional, medium dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan serta alat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Sebagai aspek itu, sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai aspek kehidupan publik dan menjadi salah satu syarat kedaulatan negara Indonesia. Dengan demikian, pemahaman dan penguasaan bahasa Indonesia adalah hal yang penting bagi setiap warga negara Indonesia. Jadi menurut dari narasumber kita itu mungkin bisa menggunakan komunikasi yang efektif dalam berbagai kelompok. Misalnya itu juga bahasa Indonesia digunakan untuk dalam pendidikan, media masanya ataupun hukum dan administrasi pemerintahan. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi itu menurut faktor bagi generasi penerus bangsa ini untuk menggunakan bahasa Indonesia baik dalam bentuk baku maupun emosional. Bagaimana? Dari yang saya ketahui, bagi generasi penerus bangsa ini untuk mengembangkan bahasa Indonesia baik dalam bentuk baku maupun nasional. Karena bahasa Indonesia berperan sebagai persatuan bangsa, simbol identitas nasional, keilmuan pengetahuan, komunikasi global, dan pemeliharaan warisan budaya. Dengan menguasai bahasa Indonesia dengan baik, generasi penerus bangsa dapat memperkuat persatuan, memperkaya identitas nasional, memperoleh akses yang lebih baik ke pengetahuan, berkomunikasi secara efektif di tingkat global, dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Semua ini penting dalam membangun masa depan yang kuat dan resilient dan berkualitas bagi bangsa Indonesia. Oke, jawabannya sangat memuaskan dan sangat bisa dipahami ya teman-teman. Bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari dapat memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai bangsa nasional? Baik, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari secara konsisten, penggunaan kata laku, menghindari campur kode, menggunakan bahasa Indonesia dalam media sosial, dan menggunakan bahasa Indonesia dalam pendidikan dapat memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dengan memperkuat penggunaan dan pemahaman bahasa Indonesia, kita dapat memperkuat identitas nasional, memperluas pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi itulah tadi jawaban mengapa kita dalam percakapan sehari-hari itu harus diperkuat lagi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang semestinya, dan kita juga harus memperkuat identitas nasional kita, memperluas pemahaman kita dalam penggunaan bahasa Indonesia dan serta kesatuan dan persatuan bangsa. Mungkin kita tidak puas kalau mendengar dari satu pendapat saja atau dari narasumber kita. Ya, mungkin saya hadirkan satu lagi narasumber yang mana teman kita juga, yaitu Bu Husna Arifah. Tetapi dia tidak bisa
hadir di tempat ini karena ada kendalanya. Jadi mungkin kita bisa via online dan kita akan video call. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Devi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini saya buat video bincang-bincang. Nah, di mana saya mengangkat dua narasumber yang melamar pertama itu Ina. Nah, di mana makasih juga ya sudah bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti video bincang-bincang kita kali ini. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dari di mana dan kesibukannya apa? Baik, perkenalkan nama saya Husna Afifah. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kesibukan saya saat ini yaitu sebagai seorang mahasiswa. Ya, sebagaimana mestinya ya sebagai maba. Ya, ini saya ingin tanyakan bagaimana sih pendapat Husna mengenai bahasa Indonesia ini yang sebagaimana tidak menggunakan bahasa Indonesia semestinya dan kebanyakan menggunakan bahasa gaul. Nah, bagaimana pendapat Anda? Pendapat saya yaitu bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Dan kedudukan seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Ya, jadi menurut saudara Husna ini bahasa Indonesia ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Oke Husna, yang saya ingin tanyakan apa pentingnya bahasa Indonesia dalam komunikasi antar warga dan negara di Indonesia? Baik, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi antar warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan yang dapat dipahami oleh semua orang di seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi antar warga negara membantu membangun solidaritas, memperkuat identitas nasional, meningkatkan efisiensi komunikasi, dan menjaga keharmonisan di antara mereka. Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Ya, jawabannya sangat memuaskan ya, di mana penggunaan bahasa Indonesia ini dalam komunikasi antar negara, warga dan negara ini membangun solidaritas dan memperkuat identitas sosial. Ya, makasih. Dan saya bertanya lagi, bagaimana sih bahasa Indonesia ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia? Baik, yang kedua pertanyaan dari Putri. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan tepat dalam komunikasi bisnis memungkinkan para pelaku bisnis untuk berinteraksi dengan efektif, memperluas pasar domestik, membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, dan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi aset berharga dalam mencapai kesuksesan dan pertumbuhan bisnis di Indonesia. Ya, sangat betul ya, bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Yang saya ingin tanyakan lagi terakhir ya, maaf ya sangat banyak pertanyaannya. Ya,
Bagaimana sih bahasa Indonesia ini digunakan di dalam dunia pendidikan dan di Indonesia? Mungkin maaf, saya ulang. Bagaimana bahasa Indonesia ini digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudara Jeffrey. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan di Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran, menjadi mata pelajaran wajib, digunakan dalam buku teks dan materi pembelajaran, diuji dalam ujian nasional, dan digunakan untuk pengembangan literasi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran, meningkatkan keterampilan bahasa, dan memperkuat identitas nasional. Dengan demikian, bahasa Indonesia berperan dalam memiliki pemahaman yang kuat tentang budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Ya, sangat sangat memuaskan ya jawabannya, dan intinya dari bahasa Indonesia ini sangat penting di dunia pendidikan ini karena merupakan pelajaran yang wajib digunakan dalam buku teks dan materi pembelajaran. Ya, makasih ya Ustaz sudah memberikan argumennya mengenai bahasa Indonesia ini. Makasih ya. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman, mungkin kita sudah mendengarkan dua argumen sekaligus mengenai bahasa Indonesia ini, mengenai fungsi dan pendidikan bahasa Indonesia. Dan saya juga berterima kasih kepada teman saya, saudara Mima, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kali ini. Ya, mungkin kita sudah memberi penghujung waktu, sudah waktunya untuk kita tutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.